Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Sulvensis Topinku dengan NIM 254100003. Saya akan mempresentasikan materi etika Kristen yang disusun oleh Bapak Daud Wiberjon Tafuli, MPD. Mata kuliah etika Kristen merupakan kajian teologis dan praktis mengenai prinsip moral berdasarkan iman Kristen yang berakar pada konsep Imago Dei serta teladan hidup Kristus. Mata kuliah ini membentuk mahasiswa sebagai pembelajar, calon guru, pelatih, dan olahragawan yang memiliki kerja etos, integritas, serta karakter serupa dan segambar dengan Kristus. Mahasiswa diarahkan agar mampu menerapkan nilai-nilai etika Kristen secara kontekstual dalam dunia pendidikan jasmani dan olahraga sehingga berdampak bagi gereja, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Manusia adalah makhluk etis, artinya manusia memiliki nalar untuk mempertimbangkan apa yang baik dan buruk. Inilah yang membedakan manusia dan binatang, yaitu pertimbangan moralnya. Karena manusia adalah makhluk etis, maka manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan atau tindakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan etisnya. Ada pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan keputusan etis? Keputusan etis adalah keputusan yang didasarkan pada pertimbangan berkenan atau tidak berkenan. Seorang akan menolak tindakan yang dianggap buruk dan memilih melakukan atau menyetujui tindakan yang dianggap baik. Cara seorang mengambil keputusan seperti ini sangat menentukan kualitas hidup, baik di dunia sekarang maupun di masa yang akan datang. Nalar biasa berfokus pada logika, kepraktisan, pengalaman akal, dan efisiensi solusi. Contoh, menyontek agar mendapat nilai bagus. Sebaliknya, nalar etis berpusat pada moral, nilai kebenaran, norma, hati nurani, dan menghasilkan keputusan bermoral. Contohnya, tidak menyontek karena merusak karakter. Manusia memiliki 4 potensi, yaitu spiritual atau kesadaran roh, intelektual atau logika atau analisis, mental atau hati nurani integritas, dan fisik atau kesehatan tubuh. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau ete yang berarti tempat tinggal yang biasa, adat kebiasaan, karakter, watak, kepribadian atau moral. Etika Kristen diartikan sebagai ajaran yang menuntun manusia mengambil keputusan dengan menjaga perasaan Tuhan serta berlandaskan hidup Yesus dalam relasi bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kebiasaan, dan kalimat ini dapat diterjemahkan. Kata ete juga diterjemahkan manners. Dalam Alkitab New International Version, kata ete ini diterjemahkan karakter. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa kata ethos hendak menunjuk pada perilaku manusia. Berikut 5 sarana dalam menyusun pokok etika berkualitas. Yang pertama, Roh Kudus, yaitu memimpin ke dalam kebenaran dan menghasilkan buah roh. Yang kedua, Alkitab, yaitu pedoman norma, standar, kebenaran, dan alat pertimbangan moral. Yang ketiga, dokumen atau gereja, penjabaran otoritas Alkitab, dan menjaga kesatuan etika komunitas. Yang keempat, pikiran, yaitu pikiran yang diperbarui untuk membedakan kehendak Allah. Dan yang kelima, pengalaman hidup, yaitu pelajaran masa lalu untuk melatih kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat. Karakteristik dan prinsip pengambilan keputusan.
Karakteristik pengambilan keputusan yaitu melibatkan pertimbangan atau benar atau salah, pilihan atau di antara alternatif sulit, keputusan atau tindakan nyata, dan dampak terhadap norma, budaya, sosial, dan psikologis. Berikut 7 prinsip dasar Alkitab Kristen. Yang pertama, dasar beretika, yaitu pertobatan dan iman. Yang kedua, sumber dan norma tertinggi, yaitu Alkitab. Yang ketiga, dasar etika, yaitu berpikir seperti Yesus. Yang keempat, motivasi utama atau kasih. Yang kelima, penopang internal atau hati nurani. Yang keenam, penopang eksternal atau gereja. Dan yang ketujuh, faktor pendukung konteks sosial. Berikut perbedaan etika Kristen dan etika umum. Etika Kristen atau teosentris berpusat pada Allah, berdasarkan wahyu Allah atau kitab suci, selaras dengan karakter Allah yang kudus, bersifat mutlak atau tidak berubah, memengaruhi masa depan hingga kekekalan, dan bertujuan untuk memuliakan Allah serta damai sejahtera manusia. Sedangkan etika umum atau antroposentris berpusat pada manusia, ditentukan oleh kekuasaan atau mayoritas, adat kebiasaan atau budaya, relevantisme manusia, hak asasi manusia atau HAM, asas kecukupan atau tidak berlebihan, kesenangan atau hedonisme, manfaat terbesar atau ultranisme, dan kepentingan pribadi. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup, etika non-Kristen bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia, sedangkan etika Kristen bersifat teosentris atau berpusat pada Allah. Etika Kristen yaitu berasal dari Allah, bersifat mutlak, dan bertujuan memuliakan Allah. Sedangkan etika non-Kristen berasal dari manusia, bersifat relatif, dan berpusat pada kepentingan manusia. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kedua, yaitu etika dalam bermedia sosial. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Tanpa etika dapat menimbulkan masalah seperti yang pertama, menyebarkan hoaks, yang kedua, ujaran kebencian, yang ketiga, cyberbullying, dan yang keempat, pelanggaran privasi. Berikut data Digital Civility Index. Yang pertama, intensitas tinggi. Penggunaan media sosial rata-rata 3 jam per hari dengan akun aktif 180 juta, setara dengan 62,9% dari total populasi. Yang kedua, keberadaan rendah. Dari skor DCI, Indonesia berada di posisi rendah di Asia Tenggara dengan resiko interaksi negatif. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Ruli Nazarullah tahun 2015, media sosial memungkinkan penggunaan dalam berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi dan berkomunikasi dengan pengguna, serta membentuk ikatan sosial secara virtual. Berikut pengertian etika dan bermedia sosial. Etika adalah standar moral yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan itu pantas atau tidak. Yang kedua, bermedia sosial adalah aktivitas menggunakan platform digital berbasis internet untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta berinteraksi dengan orang lain seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Dan yang ketiga, etika bermedia sosial adalah norma atau aturan yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial dengan tujuan menciptakan lingkungan online yang aman, positif,
dan menghormati privasi orang lain. Contoh penerapan etika di media sosial. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. Yang ketiga, menghargai privasi orang lain. Yang keempat, tidak melakukan ujar kebencian atau cyberbullying. Yang kelima, memverifikasi informasi sebelum membagikan. Yang keenam, meminta izin sebelum menandai atau menggunakan foto. Adapun dasar Alkitab dalam menggunakan media sosial. Beberapa dasar Alkitab dalam bermedia sosial sebagai berikut. Yang pertama, Efesus bab 4 ayat 29, yaitu menjaga perkataan dan komunikasi. Yang kedua, Yakobus bab 1 ayat 19, mengendalikan diri. Yang ketiga, Matius bab 22 ayat 39b, yaitu mengasihi sesama. Yang keempat, Amsal bab 12 ayat 22, kejujuran dan kebenaran. Dan yang kelima, Matius bab 5 ayat 16, yaitu menjadi teladan. Etika di media sosial. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. Yang ketiga, menghargai privasi orang lain. Yang keempat, tidak melakukan ujar kebencian atau cyberbullying. Yang kelima, memverifikasi informasi sebelum membagikan. Yang keenam, meminta izin sebelum menandai atau menggunakan foto. Adapun dasar Alkitab dalam menggunakan media sosial. Beberapa dasar Alkitab dalam bermedia sosial sebagai berikut. Yang pertama, Efesus bab 4 ayat 29, yaitu menjaga perkataan dan komunikasi. Yang kedua, Yakobus bab 1 ayat 19, mengendalikan diri. Yang ketiga, Matius bab 22 ayat 39b, yaitu mengasihi sesama. Yang keempat, Amsal bab 12 ayat 22, kejujuran dan kebenaran. Dan yang kelima, Matius bab 5 ayat 16, yaitu menjadi teladan. Hubungan etika dan bermedia sosial. Yang pertama, hubungan antara etika dan media sosial sangat erat, karena media sosial menjadi ruang publik digital tempat orang berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Yang kedua, tanpa etika, pengguna media sosial bisa menimbulkan berbagai masalah sosial. Dalam konteks media sosial, etika berfungsi sebagai dasar agar interaksi yang terjadi tetap sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain, serta mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak saat online. Contoh, tanggung jawab dalam berbagi informasi. Yang kedua, cara berkomunikasi. Yang ketiga, menghormati privasi orang lain. Yang keempat, kesadaran dampak jangka panjang. Dan yang kelima, penggunaan yang bijak. Jadi kesimpulannya, perkembangan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Media sosial yang awalnya digunakan untuk mempermudah koneksi antara pengguna, tetapi karena kurangnya kesadaran dalam penggunaan seiring berjalannya waktu, menjadi tempat rawan konflik, pelanggaran privasi, serta misinformasi. Oleh karena itu, etika dalam bermedia sosial bukan pilihan, melainkan kebutuhan agar ruang publik digital tetap sehat, aman, dan kondusif, serta bermartabat. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di akhir penjelasan materi ini ada pun 5 poin kritik dan saran dari saya untuk Bapak Dr. John Takui yang mengasuh mata kuliah etika Kristen. Yang pertama,
harus membuat aturan agar setiap penyampaian pembahasan materi harus ada jeda waktu, jeda waktu istirahat beberapa menit agar suasana tidak terlalu jenuh. Yang keempat, di setiap penyampaian materi yang Bapak berikan, saya ingin Bapak menyertakannya dengan contoh seperti pengalaman pribadi Bapak sendiri ataupun pengalaman orang lain yang Bapak tahu, agar suasana kelas menjadi lebih asik. Dan yang kelima, biasanya kan kalau untuk mata kuliah etika Kristen itu waktunya 150 menit. Tapi saya berharap ketika ada mata kuliah etika Kristen lagi berikutnya, waktunya cukup kasih 100 menit saja supaya terlihat lebih tidak membosankan mata kuliah etika Kristen. Sekian saja kritikan dan saran dari saya, Pak. Terima kasih.